Nah, kalau boleh tahu nih Dok ya, pendapatannya nih selama 3 tahun ini, totalnya udah dapat berapa nih sama keluarga Alhamdulillah Bu semuanya nih? Ocha, ini Heeh, bener-bener rezeki dari Allah mhm. sudah dapetin mungkin 6,6 M. Wow, Sudah luar menuju angka 7 M Bu biasa. Ocha. Yeay, balik lagi kita di Ngobrol Tren. Nah, kali ini ketemu lagi dengan saya Alia Rosa dan di episode kali ini nih guys ya, berbeda dong dari yang biasanya. Karena biasanya kita mengundang motivator atau tokoh masyarakat. Nah, kali ini bedanya adalah kita langsung mengundang pelakunya nih. Pelaku apa dong? Nah, siapa lagi kalau bukan pelaku MLM. Wah, kenapa ya saya mengundang beliau? Karena beliau ini luar biasa loh guys. Sudah terbukti prestasi-prestasinya dan beliau memang menjalankan bisnis ini dengan serius dan banyak banget ceritanya, kemampuannya, kehebatannya. Wah, pastinya nih ya, saya juga pengen belajar dari beliau nih. Nah, yang hebatnya lagi nih ya, beliau ini saat ini menduduki peringkat tertinggi dan kali ini adalah peringkatnya di tren sendiri. Nah, siapa lagi ya? Aduh, penasaran nih. Inilah dia, Dokter Vivi. Halo Hai Bu Ocha. dok. Nah, Dokter Vivi seorang dokter tapi juga pelaku MLM. Nah, beliau ini nih ya teman-teman ya, hebatnya adalah peringkat tertinggi saat ini menduduki peringkat apa nih dok? Presidensial Bu Ocha. Iya. Presidensial. Keren banget ya teman-teman ya. Nah, langsung aja nih ya dok ya, saya juga pengen tahu nih latar belakang dokter Vivi sebelumnya nih ya. Kan seorang dokter Vivi, seorang dokter gigi, dokter Iya. Vivi dokter gigi Iya. ya. Nah, seorang dokter Iya. gigi. Nah, beliau, Anda ini sudah berapa lama ya berkecimpung sebagai dokter gigi? Oke. Mm-mm. Ya, Dokter Vivi lulus dokter gigi itu tahun 2007 Bu Ocha. Jadi Yes. sekarang sudah 2000, sorry, berarti berapa tuh Bu Ocha ya? 17 tambah 3 tambah Mm-mm. 4, 7 Mm-mm. tambah 24, sorry. Berapa Bu Ocha? Sudah saking lamanya ya Dokter Vivi ya? Berapa tahun tuh? 2024 dikurangin 2007. 2007 sampai 17 tahun ya? 17 tahun, 17 ya. tahun ya. Jadi Heeh. 2007 Mm-mm, praktek, mm-mm. kemudian sampai saat ini masih praktek. Oke, nah ini kan sekarang kesibukannya saat ini adalah sebagai seorang dokter gigi. Betul. Nah, tapi dokter gigi ini juga menjalankan bisnis MLM. Iya, Betul ya? betul Boca. Nah, kalau boleh tahu nih ya, kan dokter Vivi kan menjalankan tren ya. Betul. Nah, ini adalah MLM pertama atau sebelumnya sudah pernah menjalankan MLM sebelumnya? Sudah pernah sebelumnya Boca. Mm-mm. Dulu itu tahun 2000, sebentar Boca ya. Kurang lebih 2002. Ya, tahun 2002. Heeh. Sorry, 2000. Ya, bukan Boca, 2007. Aduh, Oh, lupa Dokter 2007. Vivi. Iya, Oke. pada saat baru-baru lulus ya. Itu Mm-mm. Dokter Vivi jalanin satu bisnis MLM juga, yang Mm-mm. dimana itu atau produknya itu kecantikan dan Oh, kesehatan. oh kecantikan Jadi dan itu yang pertama kesehatan. kali dan yang tren Mm-mm. ini yang kedua kali Boca. Oke, jadi ini adalah perusahaan kedua ya. Betul. Nah, sempat negatif nggak sih dok sama MLM itu sendiri? Eh Dulu di awal pada Mm-mm. saat yang menjalankan yang dulu ya Mm-mm. Boca, nggak ada negatifnya gitu ya, Oke. nggak ada negatifnya. Kemudian Dokter Vivi pun sampai alhamdulillah Bu Mm-mm. Ocha jalankan itu kurang lebih 2 tahun ya, dan 2 tahun itu sudah dapat mobil Mercy pertama Dokter Vivi dari perusahaan yang Dari sebelumnya. perusahaan yang Jadi sebelumnya. Dokter Vivi sudah yakin kalau Heeh. MLM itu perusahaan yang memudahkan untuk apa ya, mencari rezeki yang lebih mudah seperti itu. Nah, Hmm. tapi pada saat itu Dokter Vivi berhenti di situ. Kenapa? Karena Mm.
tidak bisa menduplikasi karena gini Bu Ocha, itu kan jualnya produk kesehatan. Dokter Vivi dokter, sehingga dokter Vivi mudah dong meyakinkan orang, Oke. ya kan, "Ah Ibu nanti, oh iya kesehatan ya Bu ya, Ibu keluhannya apa?" Nah orang percaya kan. Oke, karena dokter ya. Iya Oke. betul. Tapi ternyata karena fokus sama produk ya, waktu itu dokter Vivi nggak begitu belajar banget tentang sistemnya apa segala macam. Jadi berdasarkan keilmuan dokter Vivi cocok dan akhirnya banyak yang beli dan percaya. Tapi ternyata tim tidak bisa menduplikasi hal itu. Akhirnya dokter Vivi pikir, oh ya waktu itu sempat juga Bu Ocha, income-nya naik, prakteknya turun, ya kan. Akhirnya harus memilih salah satu waktu itu dan memutuskan untuk berhenti di situ, Oke. gitu. Jadi alasannya dulu kenapa berhenti bukan karena negatif, Bukan. padahal juga sudah menghasilkan, Iya. tapi ya karena satu tidak bisa terduplikasi. Jadi dokter Vivi pinter sendiri, gitu Betul. ya. Kerja terus, gitu Kerja ya. terus. Oke, sampai akhirnya pekerjaan aslinya malah ditinggalkan, gitu Iya, ya. sempat beberapa bulan, Oke. aduh pasien nggak Heeh. drop gitu ya. Akhirnya dokter Vivi, nggak bisa duplikasi nih, kerja sendiri capek gitu ya. Akhirnya stop di situ dan sudah selesai. Akhirnya tetap jadi dokter gigi waktu itu. Oke. Nah, kenapa nih dokter Vivi bisa mau menjalankan MLM? Padahal kan kalau saya bilang kan ya, di luaran kan banyak juga nih ya orang-orang yang mungkin males atau negatif gitu kan ya. Bahkan dokter Vivi ini kan juga seorang dokter ya, sudah punya pekerjaan asli juga, pekerjaan Iya. tetap, bisnis sendiri gitu. Kenapa tetap masih mau menjalankan MLM? Nah, akhirnya ketemu sama tren, pada saat itu saya berpikir, teknologinya beda nih, saya pikir gitu kan. Karena yang pertama itu adalah, pengeluaran saya sehari-hari gitu ya. Oke. Akhirnya saya, pikir saya bisa replace ya, saya pindahkan pengeluaran saya tadi menjadi untuk modal masuknya lah, seperti itu ya. Nah, tapi yang sebelumnya itu tambahan Boca, pengeluaran yang kita ada-adakan, makanya susah kan waktu itu dokter Vivi pikir, waduh gitu kan, itu kan agak kesehatan untuk pelangsing ya. Dokter Vivi memang agak gendut waktu itu, terus kurus gitu ya. Nah, sekarang dokter Vivi pikir, kalau saya udah kurus saya jual apa lagi gitu kan. Nah, akhirnya saya pikir itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pas sebelum tren itu sempat ngikutin atau sempat membaca buku itu Robert Kiyosaki. Saya pikir gini, iya ya, memang saya itu sehari-hari atau saat ini aktif income banget Boca. Saya harus menukarkan waktu, tenaga saya untuk saya merawat pasien, kemudian saya dapat upah, betul ya. Nah setelah saya pikir ini bisnis yang lama-lama nantinya bukannya makin sulit, tapi makin mudah. Kenapa? Karena terbukti pada saat saya mengakui Boca pada saat dokter itu ya, semakin usia maka akan terjadi penurunan kinerja sudah pasti. Terutama mungkin tangan saya sudah menjadi tremor di saat saya tua nanti. Saya berpikir seperti itu. Kemudian pada saat saya tua nanti banyak dokter gigi baru ya yang mereka bisa memberikan performa yang lebih baik mungkin dan juga harga yang lebih murah. Akhirnya kan terjadi ya gimana ya untuk bisa survive di masa depan. Saya berpikir seperti itu. Akhirnya saya pikir ya dengan diskusi bersama suami, ayolah kita coba yuk. Lagi pula ini tidak ada pengeluaran tambahan. Waktu itu akhirnya udah saya join tren dan sampai sekarang saya masih ada di tren. Seperti itu. Berarti udah di tren ini udah berapa lama ya dok ya? Tahun ketiga lebih ya. Oke, jadi udah 3 tahunan ya. Iya betul. Dan karena awalnya tertarik juga itu dari produknya atau dari apa nih? Emang dari gimana? Apa langsung ke bisnisnya atau lebih ke produknya atau gimana nih dok? Oke, jadi pada saat itu kan tahun 2021 Boca ya, 2021 itu lagi pandemi. Jadi pada saat itu kondisi saya dan suami itu klinik tetap buka, tapi pasien tidak ada yang datang ya. Jadi karena takut ketularan ya. COVID waktu itu ya. Jadi pada saat itu saya dan suami itu mencari bisnis di luaran. Memang lagi mencari bisnis, banyak yang menawarkan. Jadi saya berpikir bagaimana kalau kita uang itu bekerja buat kita saat ini gitu. Tapi gimana caranya ya? Saya nggak mau mengambil yang high risk seperti ya di luar sana gitu ya. Karena saya juga pernah tertipu. Akhirnya saya bilang jangan yang high risk ya. Nah, ya alhamdulillah qadarullahnya waktu itu ketemu sama tren ini, diperkenalkan sama teman proyek kami ya, yang kebetulan sekarang menjadi upline kami, yaitu Pak Mas Hari ya. Jadi waktu itu Mas Hari bilang, dok ini ada proyek baru nih. Wah, beliau sampaikan gitu, saya dan suami dengerin. Kalau saya jujur diklik
di bisnisnya lebih dulu Oke. gitu. Jadi saya langsung, wah ini bisa nih, saya pikir gitu ya, karena eee, pandemi sih pandemi, tapi kebutuhan ataupun cicilan kami kan tetap ada ya. Jadi waktu itu saya berpikir gimana caranya untuk bisa menghasilkan apa yang saya harus bayar waktu itu. Kemudian kalau suami saya waktu itu, kita diskusi, ya udah kalau kayak gitu kita langsung kecilkan ya pengeluaran yang tadinya kita harus keluarkan itu. Akhirnya, alhamdulillahnya saya memutuskan nggak pakai tunggu lama bocah, langsung hari itu juga saya bilang, "Oke saya ambil." Gitu. Saya nggak berpikir lama karena langsung klik di potensinya. Oke. Langsung klik, saya lihat teknologinya bagus, kemudian caranya pun mudah, sistemnya pun mudah, sangat berbeda dengan sebelumnya Bu Ocha. Kalau yang sebelumnya itu dia matahari ya, dalam arti ya saya hanya memikirkan diri saya sendiri. Jadi saya harus rekrut sebanyak mungkin yang untuk profit saya sendiri. Tapi di sini ternyata yang saya temukan berbeda dan lebih mudah. Dan itu lebih memberi manfaat buat orang banyak karena jalurnya hanya 2, seperti itu. Oke, jadi memang dari awalnya karena ngelihat nih lebih masuk akal gitu ya. Iya. Lebih masuk akal, terus juga lebih mudah menjalankannya karena ya binari itu ya sistemnya ya. Jadi Sistemnya. hanya dari 2 kaki saja. Jadi fokusnya cuma nggak kebanyakan gitu. Iya, betul. Oke. Nah, terus kan Dokter Vivi ini sudah menjalankan selama 3 tahun. Iya. Pencapaiannya apa aja nih yang udah didapat nih, Dok? Ya, alhamdulillah selama 3 tahun ini Dokter Vivi peringkat yang bersyukur sekali tuh alhamdulillah sudah sampai ke peringkat tertingginya tren yaitu presidensial. Keren. Kemudian juga Dokter Vivi dari trip Dokter Vivi sudah dapat semua trip dari tren Bocah. Itu 2 kali dalam setahun kita jalan-jalan ke luar negeri. Ya, jadi dulu di awal itu ke Turki ya. Bapak Ibu kebayang ya mungkin waktu itu teman-teman semua lagi zamannya Covid, kepingin banget liburan. Airport juga nggak ada yang terbang ya, pesawat ditutup ya sempat ya, tapi kan kita kepingin healing ya keluar. Pada saat tren mengumumkan ada rewards ke luar negeri tuh, Masya Allah luar biasa ya, akhirnya saya bilang, wah saya harus bawa sebanyak mungkin keluarga saya untuk ke Turki itu. Nah itu Turki itu bener-bener trip pertama saya dari tren, saya dapetin berapa ya, 9 tiket, Wah. saya ajak keluarga saya gitu ya, ke Turki waktu itu happy banget. Kemudian setelah itu ke Vietnam ya Bocah ya. Ke Vietnam, ke Jepang, kemudian ke Spain ya. Waktu ke Spain itu saya nggak ikut. Kenapa? Karena saya hamil Bocah ya, dan saya melahirkan tepat 1 hari setelah lahiran, jadi saya nggak ikut. Kemudian di sini juga ada trip umrohnya. Wah, saya udah dapetin sekarang mungkin sudah hampir 10 tiket ya. Wah. 10 tiket saya bisa berangkatin keluarga saya nantinya untuk berangkat umroh bersama tren ya. Kemudian itu saya berangkat kemarin ke Taiwan, ke Jepang sudah, kemudian ke Australia. Wah, jadi itu trip 2 kali setahun dari tren. Kemudian Dokter Vivi juga sudah dapatkan alhamdulillah 7 bulan setelah pengumuman adanya bonus akumulasi yang diberikan tren berupa mobil, Bu Ocha. Alhamdulillah 7 bulan kemudian Dokter Vivi dapat menjadi achiever pertama dari kendaraan itu, kendaraan mobil dari tren. Kemudian setelah itu mobilnya pun masih bagus, baru 4 bulan yang lalu akun suami dapat lagi mobil dari tren ya. Jadi itu kemudian Bocah, alhamdulillahnya Dokter Vi sayang ya itu jam tangan Hublot dari tren. Kenapa? Karena kemarin itu kan Dokter Vi dapat presidensial, nah itu rewardnya adalah jam tangan Hublot. Dapatnya sepasang karena akun suami achieve dan akun Dokter Vivi pun achieve. Akhirnya dapat 2 jam tangan Hublot. Seperti itu. Nah, Alhamdulillah. Ya, nah Dok, ini kan dokter kan dapat banyak achievement, terus juga trip gitu ya. Ini kan dari MLM. Sebelumnya nih di bisnis dokter sendiri nih ya, Iya. itu kan dokter juga dokter gigi kan pendapatannya juga besar gitu kan ya. Nah itu pernah kepikir nggak sih atau pernah ngajakin jalan-jalan keluarga atau karena dari MLM ini Anda nih ngajakin keluarga atau gimana nih? Iya Bocah. Jadi ini merupakan syukur kami rasa syukurnya itu salah satunya ini Bocah. Kami selama mungkin puluhan tahun kami praktek ya, lebih dari 10 tahun bersama suami itu kalau ke luar negeri ya kami lagi berdua aja. Mungkin untuk seminar, expo ataupun ya untuk healing aja berdua. Nah, tapi di tren ini saya merasakan saya bisa membawa trip keluarga itu secara gratis, kemudian itu merupakan reward dari tren tuh sesuatu banget Bocah. Karena waktu itu
ya kita earn money ya dari praktek. Mm-mm. Setelah itu hasil yang didapatkan itu untuk membayar banyak bocah ya. Ada ya juga untuk membeli properti klinik kami. Kemudian juga kalau klinik itu kan dia punya punya ini bocah punya jadi satu buah alat itu kan Yes. memiliki harus diganti umurnya. Jadi Oke. setiap 5 tahun sekali ya alat itu mungkin teknologinya juga semakin turun sehingga kita harus mempersiapkan lagi modal untuk membeli alat baru. Oh. Seperti ya kursi gigi, kami membeli Heeh. kursi gigi baru, dental unit yang baru karena Mm. dental unit yang kami yang lama selain ada kendala ya kan usianya sudah tua dan juga Oke. timbul teknologi baru yang memudahkan pasien. Akhirnya kami harus membeli kursi gigi. Hmm. Jadi saya pikir saya praktek gitu ya. Uangnya kok nggak bisa untuk menyenangkan keluarga besar saya Oke. seperti itu. Nah disinilah si tren saya pertama kali saya bawa keluarga itu mama, papa, mertua itu ke Turki ya. Mm. Itu happy banget dari bisnis tren ini bisa membawa 9 orang keluarga pada saat itu. Setelah Seru ya kalau iya kayak gitu trip ya. pertama. Jadi semuanya bisa rame-rame menikmati gitu Bener, ya. bener banget bocah. Nah, itu kan selain trip-trip ya. Terus Dokter Vivi udah 3 tahun, berarti kan dengan ini kan Anda kalau di MLM itu kita kerja kan memang tidak kerja sendiri ya. Iya, Jadi ada tim juga gitu. betul. Nah, dari pencapaian kalau Anda bisa sudah sampai peringkat yang tinggi, itu kan berarti kan memang ada tim-tim di bawah. Saat ini sudah berapa banyak tim yang dimiliki Dokter Vivi nih? Alhamdulillah hampir 7.000. Wow, Alhamdulillah. selama 3 3 tahun ya? tahun, ya. Wah, luar biasa nih. Nah, kalau misalkan saya eh, penasaran nih ya, Dokter Vivi ini sebelumnya kebayang nggak sih? Ya, Apa namanya, waktu join gitu ya, iya. waktu ikut MLM, waktu ikut di tren gitu ya, kebayang nggak sih pengen bisa sampai seperti sekarang, punya tim yang banyak, bisa dapet pencapaian sampai jadi orang pertama yang memiliki peringkat tertinggi itu pernah kebayang nggak? Enggak, bocah sama sekali enggak Mm-mm. kebayang. Jadi waktu itu ya enggak ada sampai kepikiran sampai dimudahkan sampai saat ini sama Mm-mm. Allah. Eee, ini benar-benar nggak masuk akal dan benar-benar ini karunia dan bentuk kasih sayang sama dari Allah ya bocah. Itu dari bermula ya kami berdua ya, cuman saya dan suami, kemudian kok bisa ya terjadi seperti ini? Karena menurut saya dari teknologinya juga bocah ini adalah kebutuhan orang banyak, Mm-mm. kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kemudian yang paling serunya lagi ini kan sudah TKDN ya, jadi kita Mm-mm. bisa banyak strategi-strategi yang bisa saya ambil bocah, tidak Oke. hanya satuan, tapi bisa masuk ke instansi, bisa masuk ke yayasan dan wah ini luar biasa, ini di luar ekspektasi saya di awal itu. Karena waktu itu saya kan tanpa ilmu, bocah dulu mungkin pada saat saya 2 tahun di bisnis sebelumnya, ilmu itu tidak banyak saya dapatkan. Oke. Jadi saya hanya kerjakan sambil saya praktek gitu ya. Tapi di sini banyak ilmu yang saya dapatkan dan sistemnya simpel banget, bisa diikuti sama semua orang. Akhirnya saya Masya Allah, jadi 2, 4, 8, dan itu tuh terjadi eksponensial dari jumlah-jumlah pengguna tren yang berada di jalur distribusi saya. Ini nggak nyangka sekali, apalagi waktu itu di awal suami itu kan benar-benar dia agak sedikit ini ya bocah ya, kita tuh Skeptis. iya skeptis dan dia Oke. mungkin meragukan Oke. kalau kita tuh bisa sukses gitu ya. Suami tuh bilang, udahlah kita jalanin bisnis kita aja. Kita tuh kan dokter, udah kita praktek aja. Kita duduk manis, pasien datang, terus kita rawat giginya dapat uang. Suami hanya berpikir seperti itu ya. Nah waktu itu saya yang bilang, coba nggak ada salahnya kita coba. Kenapa? Karena ini adalah kebutuhan kita. Terus yang kedua, biar Umi dulu yang jalankan, Cie. Jadi saya bocah yang waktu itu yang mencoba menjalankan di saat suami saya masih belum melihat ya tentang bisnisnya. Akhirnya 2 minggu saya menghasilkan, saya ingat banget 2 minggu tuh saya menghasilkan 30 juta. Wah itu Wah. udah profit ya bocah ya, karena Yes. kan udah setengah dari, sudah kembali modal Iya, udah 200% kembali. ya Iya, profitnya ya. betul. Nah itu saya bilang kok mudah ya. Nah akhirnya saya dapatkan belajar sistemnya, kemudian seru deh pokoknya dan saya merasa di tren ini berbeda sekali dari bisnis saya yang konvensional, bisnis dokter gigi saya, karena di sini ya itu bocah ya menjadi kita bisa membantu lebih banyak orang. Jadi menjadi rahmatan lil alamin tuh saya merasakan di tren ini baru kali ini bocah. Dulu mungkin di dokter gigi saya praktek yang dapat uang saya, ya kan. Jadi saya
untuk diri saya. Saya praktek, saya nyenengin pasien gitu, yang ngerawatin gigi pasien, ya saya yang mendapatkan income. Tapi di tren ini, saya kok bekerja, tapi ada orang-orang yang senyum, ada orang-orang yang bahagia dan mendapatkan sesuatu juga dari hal itu, Bu Ocha. Oke. Nah, jadi saya merasa nyaman, saya merasa suka ya untuk Yes. selalu ya untuk belajar di tren. Akhirnya sampai detik ini saya masih ada di tren seperti itu. Mantap, keren. Nah, kalau dari tadi kan Dokter Vivi cerita kan ya, yang menjalankan ini Dokter Vivi duluan, terus abis itu suami. Jadi cuma berdua aja atau memang ada keluarga atau saudara yang diajak juga atau gimana tuh, Dok? Iya, jadi dulu di awal Dokter Vivi berdua aja, Mu. Kemudian setelah itu Dokter Vivi langsung datang ke keluarga. Kenapa? Karena udah kebiasaan kalau ada bisnis baru, ada proyek baru, Dokter Vivi juga libatkan keluarga. Jadi waktu itu makanya orang ketiga yang join itu adalah abang saya, karena waktu itu saya datang ke rumah orang tua saya, kemudian saya presentasi. Ya kalau sama abang kan saya hanya menjelaskan dan baca teks baca paparan presentasi aja ya, nggak perlu bagus-bagus banget. Abang, Bang, udah paham belum gitu kan? Akhirnya abang join sebagai orang ketiga yang join, Bu Ocha. Makanya tapi papa mama belum waktu itu, karena saya papa mama belum saya paksa banget ya, jadi belum mendengarkan banget. Saya hanya bicara sama abang. Setelah itu waktu berganti, ya baru saya kenalkan ke orang tua bergabung, kemudian masuk ke keluarga suami ya, karena kan suami waktu itu juga belum ini banget. Setelah suami paham dan suami sudah mulai klik, baru saya mulai masuk ke keluarga suami, seperti itu. Jadi baru saya itu bocah setelah keluarga, saya nggak memikirkan anak-anak waktu itu, tidak kepikiran untuk menjoinkan anak waktu itu ya, tidak membeli akun untuk persiapan Khusus anak lah anak, gitu ya. Kita hanya berdua saja dan keluarga, karena kita pikir ya kita butuh tenaga. Akhirnya setelah banyak ratusan orang Bu Ocha, bahkan yang bergabung, itu barulah saya yang kenapa kita nggak siapkan satu akun untuk anak ya. Nah itu pun bukan terlambat ya, mungkin 3 bulan berikutnya seperti itu setelah saya bergabung. Jadi anak itu posisinya sudah sangat jauh daripada saya. Itu Bu Ocha. Jadi tapi memang untungnya ya ada keluarga duluan yang bergabung. Anak-anak terakhir malah. Berarti semuanya ini udah disiapin ya untuk masa depan juga buat anak-anak juga yang tadinya nggak kepikiran, tapi ternyata ngelihat, wah ini ternyata jaringannya bisa berkembang, ternyata saya bisa berhasil di sini, baru kepikiran, oh iya ini harus siapin tabungan buat anak-anak gitu ya. Iya, betul. Udah mulai tuh satu anak lain. Akhirnya kita persiapkan semuanya harus memiliki satu akun untuk persiapan sekolah mereka. Seru sih. Wah, luar biasa. Berarti kalau dipikir-pikir kan ini udah ada anak semuanya, udah punya tabungan semua dong ya nih anak-anak ya? Sudah, dari tren. Alhamdulillah. Iya, tapi ya itu dia ya, kalau di bisnis MLM kan sebenarnya kan anak-anak tuh tidak boleh ikut kan ya. Jadi tapi tetap ya mungkin ada disiapin akunnya. Betul. Yang menjalankan tetap orang tuanya. Benar, gitu. benar. Nah kalau boleh tahu nih Dok ya, pendapatannya nih selama 3 tahun ini, totalnya udah dapat berapa nih? Sama Alhamdulillah Bu Ocha, ini benar-benar rezeki dari Allah. Sudah dapetin mungkin 6,6 M. Wow, luar Sudah menuju biasa. angka 7 M Bu Ocha. Alhamdulillah. Oh, ini mau menuju ke angka 7. Wah, ngeri ya. Berarti 3 tahun dapat 6,6. Kalau dihitung di rata-rata ya berarti ya kan, berarti kan per tahunnya itu 6 bagi 3 berarti per tahunnya bisa dapat 2,2-an lah ya. Iya. Dan malam tadi aja udah seminggu ini Bu Ocha ya, ini kan income trend itu kan saya hitung seminggu ini saya dapat 200 juta per minggu. Wih. Jadi minggu ini dapatnya 200 juta. Jadi bayangkan kalau ada 4 minggu, alhamdulillah Bu Ocha. Dan memang income trend itu nggak naik langsung segini Bu Ocha ya. Dulu di awal kan bertahap. Tapi yang saya rasakan itu di 3 tahun jalan ini income-nya sudah mulai stabil dan angkanya sudah mulai 2 digit setiap harinya. Ini rezeki banget dari Allah. Nah, berarti kan tadi kan juga Dokter Vivi juga cerita lah ya, ini join pertama kali dulu pas lagi di masa pandemi. Betul.
Nah, saya juga sempat denger-denger nih ya, kan waktu itu di masa pandemi kan nggak boleh praktek, Iya. ya. Nah, jadi sampai nggak ada income juga ya, susah Iya, ya mendapatkan bener. income ya. Jadi ini bisa dibilang MLM atau tren ini membantu dari bisnis Dokter Vivi sendiri juga ya. Bener banget. Jadi waktu itu Heeh. bocah kan pasti pendapatan kami yang kita dokter V kan ada ya rata-rata pendapatan klinik. Waduh itu turun terjun bebas sekali pada saat pandemi. Kemudian ya dokter Vivi sempat sebelum tren itu ya mencari-cari project tapi high risk bocah karena project itu kan dan sekarang aja masih ada yang nyangkut ya. Jadi kita sebagai investor kemudian ada yang penyelenggara pekerjaan tersebut tapi kita tidak tahu kapan pengembalian itu high risk menurut dokter Vivi. Dokter Vivi udah nggak mau lagi seperti itu. Oke. Sejak tren ini dokter Vivi jalankan, ini zero risk sama sekali. Karena pada saat kita bergabung di tren itu kan, ya kita dapatkan teknologi internetnya, kita dapatkan gadgetnya, modemnya, dan ini ya saya beli gitu ya. Harganya pun sangat-sangat masuk akal karena gadget untuk pembelian device handphone aja udah berapa bocah sekarang Iya, udah kan? puluhan juta semuanya Iya, kan. betul, udah puluhan juta. Nah, apalagi di sini ada hak usahanya, kemudian sudah termasuk juga paket internet sampai setahun gitu ya. Wah, ini Dokter Vivi terbantu sekali di awal-awal pandemi itu bocah. Itu saya ingat sekali 6 bulan saya bergabung. Di saat orang lain saya lihat terseok-seok banyak pengusaha mungkin ya yang gulung tikar juga. Ada juga keluar usahanya adik ipar dokter Vivi juga tutup ya, rentalan mobil seperti itu. Nah, dokter Vivi dapatkan ratusan juta di 6 bulan pertama. Itu kurang lebih 300 juta sudah. Oke. Jadi 300 juta itulah yang dokter Vivi, wah ini bener-bener real loh, dan ini bisa membantu pengeluaran rutin dokter Vivi yang harus dikeluarkan sama keluarga ya, sama suami. Karena pada saat itu kita masih ada cicilan gitu ya, masih ada cicilan. Kemudian karyawan gimana bocah, karyawan klinik. Jadi ya pendapatan di klinik malah kita pergunakan untuk expense monthly-nya, untuk monthly expense-nya untuk klinik, untuk bayar karyawan, kemudian juga tagihan supplier seperti dari itu. tren ini? Iya, Oke. jadi betul-betul itu bersyukurnya saat itu Allah seperti mereplace pandemi nih ya, klinik kamu sepi dulu ya karena pasien pada takut gitu ya. Akhirnya Allah itu mengganti income-nya dari tren. Wah. Alhamdulillah. Wah, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Nah, terus sampai katanya pernah itu ya, sampai cicilan klinik juga sendiri pun bisa terbayarkan karena dari Betul. hasil income ini juga ya? Bener Benar ya banget gitu? bocah. Jadi Oke. kita itu ya harus ya masih ada cicilan ya. Kita kan Yes. beli properti untuk bikin klinik itu dari uang kita berdua gitu ya, dan akhirnya kita memberanikan diri untuk ngambil 10 tahun dari tren bocah. Saya bergabung kurang lebih 2 tahun ya, itu alhamdulillah KPR-nya lunas. Wah, puji Tuhan. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah ya. beberapa tahun itu mungkin 8 bulan 1 tahun itu terbayarkan KPR-nya dari tren, dan di akhir saya wah ini tinggal sedikit lagi lunasin. Alhamdulillah bocah. Nah, kan Dokter Vivi ini kan sekarang juga masih terus aktif sebagai dokter gigi, punya praktek sendiri. Nah, prakteknya ini juga nggak main-main ya, lokasinya di Pondok Indah. Terus juga kerennya lagi nih, terkenal juga nih praktek Dokter Vivi nih ya, karena banyak artis-artis saya juga lihat ya di sosmed ya, ada artis-artis, ada juga orang-orang penting, tokoh-tokoh masyarakat, jadi kliennya di sana. Nah, ini kan Dokter Vivi pasti sibuk, terus gimana nih bisa menjalankan MLM tapi praktek tetap dijalankan juga. Nah, ini ngebagi waktunya gimana? Bahkan kalau saya perhatiin nih ya, kayaknya malah udah jarang praktek lagi nih, malah lebih menjalankan MLM-nya nih, lebih menjalankan trennya nih. Gimana nih, Dok? Iya, alhamdulillah bocah. Jadi Allah udah memberikan kepercayaan, dikasih pasien-pasien yang percaya sama dokter Vivi itu anugerah ya, bisa merawat gigi mereka ya. Nah, jadi dokter Vivi alhamdulillah sekarang tuh udah dikasih Allah kemudahan dibandingkan dulu. Oke. Ingat kan dulu bocah pada saat tahun 2007 itu dokter Vivi di situ kok nggak bisa ya berbagi waktu. Tapi di sini dokter Vivi bisa. Kenapa? Karena pada saat itu terbantu dengan pandemi ya. Jadi benar-benar Tuhan tuh sebaik-baiknya maha pengatur. Jadi pandemi pasien agak dikosongkan. Kemudian dokter Vivi dapat bisnis tren ini. Cara melakukannya juga sangat mudah bocah. Dokter Vivi
tinggal mengundang gitu ya. Kemudian yang bantuin upline dokter Vivi. Terus dokter Vivi di situ juga dokter Vivi harus gerak cepat untuk belajar. Karena dokter Vivi itu kan suka sesuatu yang baru dan harus gerak cepat untuk belajar. Jadi itu bocah, jadi ada peralihan antara pandemi itu yang membuat dokter Vivi itu dimudahkan. Lagi jamnya prakteknya agak berkurang karena karena wabah. Dan dokter Vivi belajar di tren dan sekarang ini dokter Vivi sudah kembali praktek lagi sebenarnya, tapi ternyata saya mendapatkan kemudahan juga di tren. Jadi di tren ini menurut dokter Vivi bisnis yang semakin lama semakin dientengkan. Karena ada kemudahan leverage namanya. Nah, jadi kalau praktek bocah, ya itu lagi-lagi mengandalkan waktu, tenaga sendiri. Pada saat dokter V sakit, ya tidak bisa praktek. Pada saat dokter V ingin berlibur sama anak-anak, tidak bisa praktek seperti itu. Jadi sekarang sudah kalau curve-nya sudah mulai seharmonis sejalan ya Bu Ocha ya. Dan klinik juga masih jalan, dokter V juga masih praktek karena praktek itu hobi. Dokter V suka praktek gitu ya. Tapi di tren ini juga dokter V suka karena ada sesuatu hal yang menarik Bu Ocha gitu ya, dan itu yang membuat dokter V sampai sekarang masih stay di tren seperti itu. Mantap. Nah, Dok, kalau boleh tahu ya, Dok ya, sebenarnya alasan utama dokter Vivi ini ada di bisnis MLM kan, soalnya kan gini, MLM ini sebenarnya kan sama lah ya dengan hanya sistem pemasaran aja gitu lah ya, sama dengan yang lain-lainnya, sama-sama kalau misalkan kita retail ya sistem pemasarannya dijualinnya ya langsung ke satu-satuan gitu kan. Kalau di MLM ini kan kita masuk lewat jaringan. Memang agak berbeda menjalankannya karena kita bukan fokus ke produk juga. Produknya juga kita harus fokus juga ya. Kalau kita jualan dengan produk yang kurang bisa menjual kan juga nggak akan bisa juga ya nggak akan bisa besar lah ya gitu kan ya. Jadi ya produknya memang harus diutamakan, tapi yang paling penting ini kan kita juga harus bisa membangun tim gitu ya. Capek lah ya bangun tim, ketemu sama orang-orang yang berbeda, terus ada juga yang negatif karena menganggap ya MLM ini bisnis ece-ece lah gitu lah ya, atau ya nganggapnya aduh malu-maluin lah ngejalanin MLM gitu, apalagi kan dokter kan seorang dokter gigi nih. Nah sebenarnya motivasi utamanya, alasan utama dokter Vivi tuh mau fokus di network marketing di MLM itu apa? Dokter Vivi semakin kesini semakin berasa mimpi dokter Vivi itu semakin lebih mudah dicapai di tren bocah. Bukannya dokter Vivi dengan dokter gigi tidak, dokter gigi tetap dokter Vivi lakukan karena dokter Vivi itu profesi dokter Vivi yang sudah disumpah dokter kan ya. Kemudian itu yang dokter Vivi pelajari bertahun-tahun dan hobi sih dokter Vivi kalau setiap melakukan perawatan ke pasien tuh seneng bocah gitu ya. Nah tapi di tren ini dokter Vivi merasa ini jalan pintas untuk cepat menggapai mimpi. Dokter Vivi itu kepengen banget yang namanya itu bocah kebebasan dalam waktu gitu ya. Jadi dokter Vivi itu pengen membeli waktu lebih cepat dari tren. Kenapa? Pada saat dokter Vivi sudah mencapai mimpi itu, dokter Vivi bisa bersama anak-anak gitu ya, bisa bersama-sama anak-anak itu lebih lama. Karena saat ini kebetulan Bu Ocha, qadarullahnya anak-anak sedang berjuang juga menghafal Quran. Dokter Vivi juga jarang ketemu sama anak-anak, tapi dokter Vivi janji anak-anak selesai 30 juz, dokter V juga melihat akan dapat time freedom dan juga financial freedom dari tren. Seperti itu, sehingga dokter V bisa membersamai mereka tuh lebih lama. Nah sekarang waktunya sepertinya berbarengan Bu Ocha, mereka juga sedang berjuang, dokter V juga sedang berjuang di sini. Karena menurut dokter V tadi benar Bu Ocha, selling dan juga membangun tim itu harus bersamaan ya, seperti membangun pipa. Pada saat pipa itu sudah jadi, tapi kita butuh aliran airnya. Nah, aliran air itu adalah produknya, teknologi yang dipakai sama semua orang ya, yaitu internet tadi. Dan pipa itu adalah membangun tim, Bu Ocha. Seperti itu. Jadi, Dokter V di sini banyak sekali belajar. Itu membangun tim itu baru pertama kali Dokter V lakukan di sini. Di bisnis sebelumnya nggak tahu tentang membangun tim, yang saya pikirkan saya lagi. Kalau membangun tim di klinik ya itu beda lah Bu Ocha ya. Itu kan tanggung jawab sebagai owner tuh beda daripada dokter gigi itu ya maksudnya ya. Beda Bu Ocha. Nah di sini dokter V merasa
ini bisa membeli waktu lebih cepat untuk membersamai anak-anak seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, kan Dokter Vivi kan sebagai profesional dokter, terus juga sebagai leader nih yang udah punya banyak tim sampai ribuan gitu. Lebih seru yang mana? Lebih suka yang mana nih? Kalau Dokter Vivi kembali lagi tadi, kalau Yes. Dokter Vivi praktek itu suka, hobi. Tapi lebih suka lagi sebenarnya tren bocah. Kenapa? Karena pada saat di tren ini Dokter Vivi menjadi seseorang yang lebih berarti untuk orang-orang yang membutuhkan Dokter Vivi. Oke. Orang-orang yang Dokter Vivi lihat mereka berharap sama Dokter Vivi. Gitu. Kayak tadi Dokter Vivi baru sebelum kesini Dokter Vivi membantu tim, ya Bapak itu pensiunan ya, dan dia berharap sekali bisa mendapatkan sesuatu karena uang pensiun dia sudah mulai habis bocah. Nah, jadi dia Dokter Vivi dengan semangat orang itu seperti merinding ya Mbak Boca. Jadi wajahnya sudah sudah itu Ibu Boca ya sudah menua ya, usianya sudah 70 tahun, tapi beliau masih memiliki mimpi dan masih kepingin ada sesuatu lah yang terfilat dari Bapak ini untuk bisa mencapai mimpinya. Mungkin masih ada yang harus diselesaikan bocah sama Bapak ini. Akhirnya Dokter V merasa, oke Pak, saya bantu dan alhamdulillah tadi closing gitu ya. Closing dan Dokter V lihat Bapak itu senyum, makasih Dok ya sudah bantu. Nah itu menjadi sesuatu bocah gitu bagi Dokter Vivi. Karena kalau di praktek kembali lagi yang dapat uang itu jasa itu kan Dokter Vivi sendiri. Dokter Vivi nggak perlu memikirkan orang gitu ya. Dokter Vivi praktek ya dapat uang. Tapi kalau di sini Dokter Vivi bantu dengan sendirinya dapat bocah dari Allah dan juga dari sistem di tren ini. Oke, jadi bisa dibilang ya kalau selama ini mungkin kita ya kayak bisnis konvensional sebagai dokter gigi, ya kita suksesnya itu kita bisa sukses sendiri. Iya. Tapi kalau ya di network marketing, di bisnis jaringan, di tren ini gitu ya, ya kita kalau mau sukses juga kita harus mensukseskan orang lain dan melihat mereka sukses, terus bantu mereka, kehidupan mereka bisa naik, mereka bisa dapat pendapatan, mereka bisa diberkatin juga. Itu rasanya lebih luar biasa ya Dok ya? Iya bocah. Ya memang kalau misalkan di dokter gigi kan kita juga bisa beneran gigi, orangnya happy gitu kan ya, cuma sampai segitu aja ya. Tapi kan udah dong, dia nggak dapat pendapatan, dia nggak bisa berhasil, dia nggak bisa berangkatin keluarganya umroh gitu kan ya. Tapi dari MLM ini Dokter Vivi tim-timnya juga banyak juga yang dapat umroh juga. Itu kan beda ya rasanya ya, luar biasa ya. Aduh, keren-keren. Nah, kalau boleh tahu nih Dok ya, ada cerita menarik nggak sih yang paling berkesan selama Dokter Vivi sebagai pelaku MLM ini apa? Cerita menarik. Ya Dokter Vivi tuh di bisnis MLM tren ini ya benar-benar ketemu banyak orang ya bocah ya. Jadi banyak cerita senang gitu ya, cerita juga sedih gitu ya, banyak bocah gitu ya, karena ternyata tim Dokter V semakin beragam ya. Nah jadi yang cerita menarik itu adalah di saat Dokter Vivi mengikhlaskan kepergian atau mundurnya tim Dokter Vivi yang berprestasi bocah. Jadi waktu itu Dokter Vivi yang membantu orang tersebut sampai orang itu berhasil, gitu ya. Maksudnya sampai orang berhasil itu sudah bisa presentasi sendiri, kemudian sudah bisa mengclosingkan sendiri, gitu ya, dan juga sudah terbantu income keluarganya, gitu. Tapi di saat orang itu melakukan kesalahan ya bocah di perusahaan, akhirnya kan orang itu di-ban akunnya atau dikeluarkan dari tren ya karena hal itu. Nah, Dokter Vivi berusaha untuk mengikhlaskan, sedih sekali bocah karena bukan satu orang aja yang failed ya. Ada beberapa orang. Tapi Dokter Vivi terus berdoa. Ini seakan-akan tidak ada lagi tim Dokter Vivi gitu yang manajer and above gitu ya, yang benar-benar bisa mandiri mengclosingkan orang sendiri. Nah, tapi Dokter Vivi sekarang menemukan lagi tim baru yang jauh lebih militan, yang jauh lebih berhati, yang kerjanya pakai hati bocah gitu ya, yang jauh lagi cerdas gitu, yang jauh. Jadi banyak sekali. Jadi Dokter Vivi pikir ini hilang satu tumbuh 1000. Jadi Dokter Vivi di sini belajar melepaskan, belajar ikhlas gitu ya. Kemudian setelah itu Dokter Vivi jalani terus
sampai tidak Dokter V sampai apakah ini cocok nggak sih buat gue, kok gue kayak nggak ada tim lagi nih gitu ya karena kesalahan itu. Sampai timnya pun saya kontak Bu Ocha kan, oke lah mungkin ibu ini atau leader ini drop ya. Kemudian saya kontak di bawah-bawahnya, itu susah Bu Ocha karena kan selalu ibu inilah yang dia lihat seperti itu. Jadi akhirnya ini tim pernah sampai drop banget. hilang. Iya. Jadi ya bisa dibilang itu titik kegagalan Betul. Anda di bisnis tren gitulah ya Dok Iya. ya gitu. Tapi Anda nggak ya, Anda setelah ikhlas, bisa belajar ikhlas, terus habis itu bisa langsung ya ternyata dari Anda ikhlas itu, Anda nggak putus semangat juga, tetap berusaha, tetap jalan terus nggak berhenti. Ternyata ya semuanya bisa kembali lagi bahkan malah lebih naik lagi gitu ya Dok ya? Malah berkali-kali lipat bersyukurnya Dokter V menemukan tim Dokter V yang sekarang Bu Ocha. Ini luar biasa banyak cerita dari mereka yang Dokter V yang Dokter V tahu, dan di saat mereka berprestasi Dokter V lihat kebahagiaan mereka tuh menjadi penyejuk ya buat Dokter V saat ini Bu Ocha. Jadi motivasi Dokter V saat ini ya tim Dokter V yang saat ini yang benar-benar luar biasa Bu Ocha. Oke, jadi pengen bantu tim lah ya Dok ya. Wah, luar biasa. Jadi buat teman-teman semuanya, memang sih ya di saat kita memang lagi ada masalah, kita bisnis juga nggak lancar, ya kita tinggal belajar untuk udahlah ikhlas aja. Jangan kita langsung patah semangat, drop, terus langsung jadi berhentilah, udah nih, ini bukan bidang saya. Kan kadang-kadang orang begitu kan ya. Iya, tapi ya udah kita tetap lakukan bagian kita yang terbaik. Nah, pastinya ya Tuhan itu izinkan hal-hal yang memang kegagalan itu untuk kita bisa belajar lagi, untuk bisa lebih baik, dan kita percaya aja sih ya, semua kegagalan itu pasti bisa kita lewatin, dan nanti matahari pasti akan tumbuh dan juga terbit lagi nih buat kita. Iya benar Bu Ocha, ini Masya Allah banget. Mantap, keren. Nah, Dokter Vivi ini kan sibuk nih ya. Kalau bisa dibilang nih ya, itu banyak orang-orang di luaran sana juga sibuk. Ya nggak sih? Iya. Terus di luaran sana juga banyak orang-orang yang bilang nih, ditawarin ya, ayo jalanin MLM, atau bahkan nih ya mitra-mitra yang sudah join nih di tren gitu lah ya, sudah join di tren, tapi masih ada nih yang bilang, aduh saya nggak bisa jalanin, saya sibuk, saya nggak ada waktu gitu. Nah padahal kurang sibuk apa seorang dokter gigi yang tiap hari praktek, bahkan pemilik klinik juga, bukan cuma numpang praktek ya. Nah, itu gimana nih? Apa pesan Dokter Vivi nih buat orang-orang yang selalu punya alasan nih? Ya kalau menurut Dokter Vivi kembali lagi ke mimpi ya Bapak Ibu semuanya teman-teman. Jadi pada saat melihat ada mimpi nih yang belum tercapai, atau mimpi teman-teman sudah tercapai belum dengan pekerjaan yang teman-teman lakukan saat ini gitu ya. Karena Dokter Vivi melihat tren ini semakin lama kita menjalankan, itu akan semakin mudah Bu Ocha. Carilah pekerjaan yang memudahkan kita, gitu. Jadi pada saat kita tua nanti, ya kita lebih mudah, gitu. Dalam arti pasif income itu ada, betul. Dokter Vivi merasakan sekali dari tren, gitu ya. Memang awalnya membangun aset, memang awalnya mengundang, melepas ego, gitu ya. Kemudian ada yang gengsi juga, gitu ya. Mungkin Bu Ocha bisa lihat teman-teman Dokter Vivi sudah menjoinkan berapa dokter gigi, belum banyak Bu Ocha, bisa dihitung dengan jari. Nah itulah, jadi kita itu yang tadinya sudah merasa mudah mencari uang gitu ya, merawat pasien, dapat upah, tapi teman-teman yakinlah kita itu sebenarnya semakin tua tadi Bu Ocha ya, semakin tua ya kita memiliki kekurangan. Nah jadi kalau Dokter Vivi itu, kalau ada satu perusahaan yang menawarkan, ini bisa nambahin finansialmu nih untuk menggapai mimpi-mimpi kamu yang belum tercapai hanya dengan dari pengeluaran rutin kamu. Kalau Dokter Vivi itu cepat ngambil sensitif, Bu Ocha. Jadi Tuhan itu sebenarnya mau ngasih kita, kalau nggak sensitif untuk kita nggak ngeh gitu ya, akan dikasih rezeki sama Tuhan, bahkan kita menutup diri. Enggak lah, kita yang ini aja. Nah itu saya
apa ya, Bu Ocha ya. Jadi lebih terbuka dengan peluang gitu ya, Iya, Dokter Vivi kalau ya? Dokter Vivi itu Oke. seperti itu. Dokter Vivi lebih terbuka dengan peluang, ya kan nggak Mm-mm. mungkin Tuhan tuh ngasih rezeki kalau kitanya aja nggak mau Iya. ngambil, dan nggak akan ada saat ini kalau kita nggak memutuskan saat itu, gitu ya. Jadi dengan kegagalan-kegagalan yang dulu itu, ya mungkin itu adalah bab gagal kita. Nah, tapi kan ada bab-bab berikutnya, bab suksesnya, seperti itu. Yes. Dokter Vivi juga nggak nyangka ya di tren ini seperti ini, Bu Ocha. Jadi buat Bapak Ibu mungkin yang merasa saya sibuk gitu kan, saya nggak ada waktu. Sebenarnya waktu kita sama, 24 jam Yes. gitu. Cuman hanya bedanya adalah dengan mengisi waktu tersebut gitu. Jadi kalau Dokter Vivi itu nggak mau membunuh waktu ya. Dalam arti Dokter Vivi harus besok itu mau ngapain. Jadi jadwalnya, schedulingnya sudah ada. Dan harus pakai goal, harus pakai target, harus pakai apa nih yang ingin dikejar seperti itu. Jadi Dokter Vivi ini tipe orang yang memasang target dulu, kemudian Dokter Vivi ya berdoa ya sambil jalan ke arah menuju target tersebut. Jadi goal setter ya. Oke. Seperti itu. Jadi pertama adalah harus menentukan nih targetnya dulu nih. Ini Iya. masuk akal nggak sih kalau Betul. misalkan saya jalanin tren gitu kan ya. Nah, oh ternyata di tren ini bisa masuk akal nih. Saya bisa nih tahu nih bisa dapat ini, bisa dapat ini, bisa dapat ini karena ya mungkin dari produknya, mungkin juga dari jaringan dan yang lainnya gitu ya. Nah, baru habis itu Dokter Vivi mulailah ya bikin planning sendiri ya, Iya. gitu ya. Karena ya memang benar sih ya, yang penting disiap-siapin, disisip-sisipin pasti ada. Kan nggak mungkin kan kita kerja sampai 24 jam, full 24 Benar. jam. Orang karyawan-karyawan kita jadi kantor juga paling 8 jam, habis itu pulang jam 5 sore, mereka masih banyak ada waktu lagi, kan kayak gitu ya. Betul. Jadi ya tinggal tahu fokus utamanya mungkin ya Dok ya. Iya, fokus Betul. utama dan pintar membagi waktu ya Bu Ocha ya. Betul. Jadi pada saat ada waktu kosong ya Dokter Vi bukan pakai untuk ya bermalas-malasan. Yes. Dokter Vi, ayo apa nih yang bisa dilakukan seperti itu. Di tren ini kan mudah Bu Ocha. Yes. Jadi pada saat Dokter Vi tidak ada pasien ya, Dokter Vi buka daftar nama atau buka konteks, Dokter Vi tulis lagi. Siapa yang belum dihubungin, siapa yang belum dihubungi. Jadi Dokter Vi gali lagi daftar nama dan Dokter Vi undang. Seperti itu. Dokter Vi sampai sekarang masih mengundang. Oh seperti gitu itu. ya, walaupun udah ada jaringan 7.000 tetap masih ngundang juga ya? Bu Ocha, Dokter Oke. Vi itu baru menjoinkan orang 16 orang loh. Keren. Jadi 16 Oke. 16 orang itu 9 orangnya keluarga. Oke. Sisanya baru orang lain. Oke. Nah, berarti kan 7 orang tadi yang membawa sampai ke ribuan orang, Bu Ocha. Nah, jadi bisnis inilah yang Dokter Vi bilang nih sangat masuk akal. Ini rugi banget kalau nggak jalanin. Dulu mungkin di awal-awal Dokter Vi juga pertimbangan Dokter Vi ini halal nggak sih gitu ya. Karena kan Dokter Vi anak-anak harus hafalin Quran nih, harus jadi ahlul Quran. Tapi kan kita lihat mengkaji dulu. Akhirnya Dokter Vi kaji. Waktu itu sempat Dokter Vi beberapa bulan setelah bergabung sempat ini cari tahu nih ini Oke. gimana sih sebenarnya, karena kan waktu itu masih baru banget Bu Ocha ya. Mitra juga masih puluhan ya waktu itu. Jadi setelah Dokter Vi kaji, kemudian cari literatur, cari sumber, kemudian juga tanya ke ya yang lain ya, tanya ke ustadz ataupun ke yang paham lebih paham ke agama, ya akhirnya tren ini lolos dari syarat-syarat perusahaan networking yang dihalalkan sama MUI loh. Yes. Jadi sampai sekarang Dokter Vi, wah kalau ini halal, ini jelas, tidak ada goror, tidak ada yang dirzolimi, tidak ada yang dirugikan. Kenapa harus nggak menjalankan seperti itu? Ini benar-benar luar biasa dan sampai saat ini Dokter Vi bersyukur terus ketemu sama tren seperti itu. Nah, kan tadi Dokter Vivi kan bilang kan ya, ini tim jadi pendorong juga. Nah, sebenarnya kalau dari motivasi-motivasi yang paling bikin Dokter Vivi tuh saat ini yang jelas ya, saat menjalankan tren itu apa? Selain daripada tim. Tadi Bu Ocha, Dokter Vi kepengen membeli waktu. Jadi Dokter Vi kepengen mungkin 3-5 tahun lagi Dokter Vi sudah udah bisa freedom finansial, freedom waktu, freedom pikiran juga Bu Ocha gitu jadi ya. tinggal nanti saatnya menikmati. Betul ya. Wah, luar biasa. Insya Terus Allah ya. apa nih Dok? Pesan-pesan kalau dibilang kan ini sebelum penutup ya, apa nih pesan-pesan buat Dokter Vivi yang mungkin selama ini orang-orang nih kan banyak yang berpikir tentang ya meremehkan MLM, yang bilangnya negatif, terus yang ya padahal udah bisa bilang nih ya, bisa lihat sendiri ya Dokter Vivi udah berhasil, sukses, tapi tetap aja nih ada aja yang nyinyir, ada yang bilang
apaan sih gitu, jelek-jelekin. Nah, Ya. apa nih pesan-pesan buat teman-teman semuanya? Ya, jadi menurut Dokter Vivi, MLM ini hanyalah cara pendistribusian saja, Bu Caca. Jadi ada dua tadi ya cara pendistribusian, yaitu yang tadi retail kah ataupun dengan direct selling. Yes. Jadi Dokter Vivi pikir tidak ada salahnya, tidak berdosa si MLM ini teman-teman semua ya. Bahkan setelah dikaji, bahkan bisnis ini lebih mulia daripada bisnis konvensional. Kenapa, Bu Ocha? Karena sistem kita yang konvensional itu yang dinamakan kapitalis betul. Coba Bu Ocha bayangkan direktur sama manajer sama karyawan. Banyakan jumlah karyawan atau direktur? Pasti banyakan jumlah karyawan. Oh ya, banyakan jumlah karyawan. Income-nya nggak mungkin karyawan bisa membalap seorang direktur, betul ya? Betul. Nah, jadi ini Dokter Vi lihat, sedangkan di tren ini beda, di MLM itu beda teman-teman. Jadi bisnis yang dinamakan rahmatan lil alamin itu benar-benar ditemukan di perusahaan MLM. Ya, tapi kita lihat lagi, harus yang itu teknologinya yang dibutuhkan sama orang banyak ya, yaitu di tren ini. Jadi kalau tadi nggak mungkin pokoknya atas injak bawah gitu ya, kapitalis banget. Nah di tren ini enggak. Jadi kita semakin banyak kita bantu orang, semakin Allah itu akan semakin membukakan pintu selebar-lebarnya. Dan juga teman-teman kalau kita ingin berubah nasib ya mungkin seperti Dokter Vivi dulu deh, dulu sebelum join di tren juga masih banyak tunggakan, masih banyak hutang gitu ya. Itu kalau kita nggak sendiri yang ingin merubah nasib kita, siapa lagi gitu ya. Bahkan Tuhan juga Allah juga sudah menjelaskan ya di Al-Quran gitu ya, barang siapa yang tidak mau dia akan barang siapa yang tidak merubah nasibnya ya, Allah nggak mungkin bisa merubah sendiri. Jadi kita haruslah yang merubah nasib kita seperti itu ya. Jadi Dokter Vi pikir kalau ada satu perusahaan yang benar-benar memberikan dari hal teknologinya, kemudian sistem bisnisnya mudah, kemudian bisa membantu banyak orang gitu ya. Kenapa harus dilewatkan gitu? Bahkan Dokter Vi saking yakinnya kalau ada setiap hari Sabtu kan Dokter Vivi ada paparan ya bersama tim, itu benar-benar Bapak Ibu yang ragu, itu benar-benar rugi gitu ya. Jadi akhirnya dan sekarang Dokter Vivi melihat ya tren ini rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman bisa membeli waktu dari sini, bisa nggak perlu lagi nanti berpikir ntar tua harus persiapin apa ya gitu ya. Karena kan kita semakin tua semakin terbatas ya, gitu ya. Tenaganya juga nggak selalu sekuat dulu waktu masih muda ya. Iya, benar Bu Ocha. Jadi itu yang ingin Dokter Pi sampaikan. Jadi jangan sampai cuman karena pengalaman masa lalu itu membuat belenggu-belenggu itu tuh yang membatasi rezeki teman-teman semua. Jadi sebaiknya hilangkan ya obstacles itu, pengalaman masa lalu. Dokter V juga punya pengalaman masa lalu ditipu orang, kemudian sistemnya juga scam, hilang gitu ya. Ya karena tidak legal. Dokter V tidak tahu legalitas itu apa. Nah tapi di tren legalitas itu nomor 1 disodorkan teman-teman gitu. Jadi itu yang ingin Dokter V sampaikan, jangan sampai kita itu nggak sensitif terhadap peluang. Itu bocah. Jadi pesannya adalah kita harus bisa terbuka juga dengan peluang dan juga belajar sehingga kita bisa tahu nih mana sih perusahaan yang tepat buat Anda, mana yang perusahaan yang memang menipu atau nggak benar, ya itu kita juga harus belajar juga gitu. Iya, karena di tren ini juga ada pelatihan juga ya bocah ya. Dokter V banyak belajar banget pelatihan kepemimpinan di sini gitu, karena ya yang benar-benar itu kita namakan Trend Leaders Club bocah. Jadi tidak hanya melulu tentang teknologinya, tapi ilmu yang Dokter V dapatkan itu bisa Dokter V terapkan di seluruh aspek kehidupan Dokter V. Sehingga Dokter V pikir ini bisa merubah Dokter V yang tadinya itu apa ya, bisa dikatakan sentralnya saya sendiri, saya lagi, egois ya. Dan sekarang Dokter V bisa belajar lebih berbagi bocah, seperti itu. Harus bisa menjadi contoh. Karena kan Dokter V ya secara tidak langsung dilihat sama tim. Jadi harus menjadi teladan yang baik, seperti itu. Apalagi di sini 90%-nya keberhasilan di bisnis MLM seperti ini adalah sikap. Nah, jadi Dokter V banyak belajar tentang sikap di sini, seperti itu. Kalau dulu Dokter V mungkin ada negatifnya, sekarang Dokter V lebih merubah. Convert negatif tersebut menjadi positif gitu. Jadi itulah yang membuat Dokter V banyak bersyukur banget ketemu perusahaan tren ini, yaitu MLM yang terbaik sih ya. Kenapa? Karena ya banyak memberikan
manfaat ya. Seperti itu bocah. Puji Tuhan. Wah, seneng banget nih ya. Jadi bukan cuma keuangan aja, tapi pengembangan karakter juga Dokter Vivi bisa dapetin. Mudah-mudahan Dokter Vivi ini benar-benar bisa terus menjadi inspirasi. Amin, Dan ya juga tentunya bisa jadi berkat buat tim-timnya Dokter Vivi. Amin. Ya Allah. Aduh, keren banget Dokter Vivi. Oke, nah teman-teman tadi udah denger sendiri ya sama pelakunya nih. Dan juga sudah terbukti juga pencapaian-pencapaiannya, prestasi-prestasinya luar biasa. Nah, mudah-mudahan dari episode yang ini teman-teman bisa banyak belajar, dapat sesuatu. Dan kalau kamu penasaran juga nih ya, nah makanya dong langsung subscribe nih akun YouTube kita dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya sehingga biar setiap episode yang ada nih yang baru Anda nggak ketinggalan. Oke, thank you banget ya Dokter Vivi tadi sharingnya. Mudah-mudahan bisa memberkati juga buat teman-teman semuanya dan juga jadi inspirasi. Kita ketemu lagi tentunya di Ngobrol Tren selanjutnya. Dah.